Oke, kita mulai ya. Pernah dengar nggak soal cash flow quadrant dari Robert Kiyosaki? Ini adalah sebuah konsep yang benar-benar bisa mengubah cara kita melihat uang selamanya loh. Siap untuk beralih dari kerja keras menjadi kerja cerdas? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Coba deh, pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Rasanya udah kerja mati-matian, banting tulang, tapi kok kondisi keuangan gitu-gitu aja ya? Kayak lari di atas treadmill. Capeknya dapet, tapi nggak nyampe kemana-mana. Nah, ini adalah frustrasi yang dialami banyak banget orang. Dan hari ini kita bakal cari tahu akarnya tuh di mana sih? Ternyata, inti masalahnya itu bukan soal seberapa besar gaji kita. Bukan itu. Tapi, soal bagaimana cara kita mendapatkan uangnya. Ini dia nih perbedaan paling fundamental yang memisahkan orang yang terus-terusan berjuang dengan mereka yang akhirnya bisa bebas secara finansial. Nah, ini dia pembedanya. Bayangin ada sebuah garis di tengah. Di sisi kiri itu namanya pendapatan aktif. Gampangnya kita kerja buat dapat duit. Waktu kita ditukar sama uang. Begitu kita berhenti kerja, ya udah keran uangnya juga berhenti. Beda banget sama sisi kanan. Ini namanya pendapatan pasif. Di sini justru uang kita yang kerja buat kita. Keren kan? Kita bisa dapat duit bahkan pas lagi tidur. Oke, kita bedah satu-satu ya, mulai dari sisi kiri. Kuadran pertama itu E atau employee, karyawan. Ya, ini paling umum, kita punya pekerjaan, kita kasih waktu dan keahlian kita, dapatnya gaji. Kenapa kebanyakan orang mulai dari sini? Ya jujur aja, ini rasanya paling aman. Dari kecil kita diajarin cari kerja yang stabil ya. Tapi amannya ini ada harganya. Penghasilan kita 100% bergantung sama jam kerja kita. Nggak kerja, ya nggak dibayar. Geser dikit, masih di sisi kiri, ada S, self-employed. Kalau E itu punya pekerjaan, S ini kita adalah pekerjaannya. Contohnya dokter, pengacara, freelancer, atau yang punya toko sendiri. Kelihatannya sih lebih bebas ya, tapi disinilah jebakannya. Orang di kuadran S ini sering banget mikir, cuma gue yang bisa ngerjain ini dengan benar. Akibatnya, kalau kita sakit, kita liburan, ya udah pemasukan juga ikutan libur. Mesinnya itu ya diri kita sendiri. Nah, sekarang kita nyebrang ke sisi yang hijau, sisi kanan. Mulai dari B, business owner. Mungkin ada yang nanya, loh apa bedanya sama self-employed tadi? Sama-sama punya usaha kan? Jawabannya cuma satu kata, sistem. Kuncinya di situ. Di sini kita bukan lagi jadi mesinnya, tapi kita membangun mesinnya. Kita punya sistem, kita punya tim yang menjalankannya. Jadi bisnisnya bisa tetap muter, tetap ngasilin duit, bahkan pas kita lagi jalan-jalan. Dan inilah puncak permainannya, kuadran I, investor. Disinilah kebebasan finansial yang sesungguhnya. Kenapa? Karena di sini uang kita lah yang banting tulang buat kita. Serius, kita nggak lagi menukarkan waktu buat uang. Kita tanam modal ke aset, bisa saham, properti, atau bisnis lain. Dan aset-aset itulah yang terus-menerus ngasih kita pemasukan pasif. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya pindah dari kiri ke kanan? Nah, dengerin baik-baik. Langkah pertama dan yang paling penting itu bukan soal modal, bukan soal duit, tapi soal mengubah cara kita berpikir, mindset. Ini dia kuncinya, inti dari perubahannya. Udah, stop cuma ngejar-ngejar kenaikan gaji. Fokusnya diubah. Mulai pikirin, gimana ya caranya gue bisa bangun sebuah sistem yang bisa bayarin gue. Ini pergeseran fokus total. Dari yang tadinya kerja untuk dapat duit, jadi bangun sesuatu yang menghasilkan duit untuk kita. Coba deh, kita bandingin dua pola pikir ini. Beda banget loh hasilnya. Di satu sisi, ada pola lama yang jadi jebakan. Tiap kali gaji naik, gaya hidup ikutan naik. Cicilan mobil baru, ganti HP baru, nongkrong lebih sering. Hasilnya, ya kita kejebak di situ-situ aja. Tapi, lihat pola baru yang bisa jadi jalan keluar. Begitu gaji naik, yang dinaikin itu bukan gaya hidup, tapi kolom aset. Duit lebihnya itu langsung lari buat beli saham, nambahin modal usaha sampingan, atau buat DP properti. Inilah cara kita membangun mesin uang kita sendiri, pelan-pelan tapi pasti. Biar gak ngawang-awang, kita coba pakai angka ya. Coba bayangin deh, kita bisa nyisihin katakanlah cuma 2 juta rupiah setiap bulan. Mungkin kedengarannya kecil ya, tapi ayo kita lihat apa yang terjadi kalau kita konsisten dengan pola pikir sisi kanan ini. Kalau kita lakuin itu terus-menerus selama 15 tahun. Dengan asumsi imbal hasil investasi katakanlah 10% per tahun, uang kita itu bisa tumbuh jadi, siap, 829 juta rupiah. Betul, cuma dalam 15 tahun.
Itulah kekuatan dari compounding. Kekuatan saat kita menyuruh uang kita bekerja untuk kita. Ini bukan sulap, ini bukan sihir, ini murni matematika. Hasil dari disiplin dan pola pikir orang-orang di sisi kanan. Oke. Lihat angka tadi pasti bikin semangat pengen langsung pindah kan? Eits, tahan dulu. Pindah kuadran itu bukan kayak lompat dari tebing. Nggak bisa nekat. Ini proses membangun jembatan. Perlahan, tapi kokoh dan terencana. Ini pesan yang penting banget. Tolong dicamkan. Jangan resign cuma karena lagi emosi, lagi frustrasi sama kerjaan, atau abis nonton pembahasan ini, terus semangat sesaat. Banyak banget yang gagal karena mereka lompat sebelum jembatannya jadi. Musuh terbesarnya itu ketidaksabaran. Jadi, pindahlah kalau kita udah benar-benar siap, bukan pas lagi baper. Terus gimana dong cara bangun jembatannya? Jawabannya, pakai pekerjaan kita yang sekarang. Jangan lihat kerjaan kita sekarang sebagai penjara, tapi sebagai jembatan strategis. Coba deh lihat dari sudut pandang ini. 1. Kantor itu sekolah gratis. Kita bisa belajar manajemen, marketing, kepemimpinan, langsung dari prakteknya. 2. Gaji kita itu sumber modal. Pakai buat nyicil aset pertama kita. Dan 3, ini laboratorium. Kita bisa amati, tiru, dan modifikasi sistem bisnis yang udah jalan di tempat kerja kita. Oke, langkah paling praktis buat mulai bangun jembatan ini adalah dengan menciptakan penghasilan kedua. Ingat ya, di awal tujuannya bukan buat langsung menggantikan gaji utama. Bukan. Tujuannya adalah buat mulai belajar. Buat melatih otot bisnis kita yang mungkin selama ini tidur. Dan buat mulai, kita nggak perlu modal gede atau ide yang wah banget kok. Lihat deh contoh-contoh ini, gampang banget buat dicoba. Jadi reseller atau dropshipper, menawarkan jasa admin online, jasa desain atau edit video, atau bahkan bikin kelas online dari keahlian yang kita punya. Intinya di awal itu bukan soal omset miliaran, bukan. Tapi soal melatih otak kita buat jadi pencipta penghasilan, nggak cuma jadi penerima gaji. Nah, pas lagi menjalankan usaha sampingan ini, kita bakal dihadapkan sama pilihan mental yang sangat krusial. Apakah pertanyaan di kepala kita itu, gimana caranya saya kerja lebih keras biar bisa jual lebih banyak? Nah, itu masih pemikiran kuadran S. Atau pertanyaannya jadi, gimana caranya sistem ini bisa jualan lebih banyak bahkan tanpa saya? Nah, ini dia pemikiran kuadran B. Pergeseran kecil di pertanyaan ini dampaknya raksasa. Kutipan ini benar-benar ngena. Tugas seorang business owner itu bukan mengerjakan semuanya sendiri. Itu mah tugasnya orang self-employed. Tugas seorang business owner itu memastikan semuanya beres dikerjakan lewat sistem dan orang yang tepat. Semuanya soal membangun struktur, bukan soal kerja keras sendirian. Begitu kita berhasil membangun sistem, kita udah deket banget sama tujuan akhir di sisi kanan. Menjadikan uang kita sebagai karyawan terbaik kita. Serius, ini karyawan yang nggak pernah tidur, nggak pernah mengeluh, dan kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan kita balik lagi ke pilihan fundamental ini. Tiap rupiah lebih yang kita dapatkan itu adalah sebuah persimpangan jalan. Mau dipakai buat investasi gaya hidup yang kelihatannya keren sekarang, tapi nilainya terus turun, mobil baru, gadget baru, atau dipakai buat investasi di aset yang mungkin nggak kelihatan wah, tapi bakal terus-terusan bayarin kita sampai tua nanti. Jadi, ini dia rangkuman terpentingnya. Tujuan akhir dari perjalanan ini tuh bukan buat kerja lebih keras atau kerja lebih lama, bukan. Tujuannya adalah membangun sesuatu, entah itu sistem bisnis atau portofolio investasi yang tidak bergantung 100% sama waktu dan tenaga kita. Itulah definisi kebebasan yang sejati. Saya mau tutup dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Hari ini, kita semua udah kerja, udah dapat uang. Pertanyaannya simpel. Besok, uang itu mau kita suruh kerja di mana? Pilihan kita hari ini, itu yang menentukan di sisi kuadran mana kita akan tinggal di masa depan. Cek video kita lainnya untuk konten finansial lainnya, jangan lupa subscribe.